Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifki Hidayat selaku Ketua Pengajuan Proposal Program Kreatif Mahasiswa Bidang Kewirausahaan Universitas Trunojoyo Madura dengan anggota saya Jeffrey Haryanto, Iva Zuhriyah, dan Intania Dwi dengan judul Fortifikasi Meniran pada mie jagung varietas Madura sebagai diversifikasi olahan pangan fungsional anti COVID-19. Baik, memasuki bab 1 yakni pendahuluan terdapat 5 poin, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan program, tujuan yang diharapkan, dan manfaat program. Memasuki bagian latar belakang, Kepulauan Madura merupakan salah satu pulau penghasil tanaman jagung. Dalam meningkatkan nilai ekonomi jagung Madura dapat difortifikasi menjadi mie jagung meniran yang dikombinasi dengan ekstrak daun meniran. Tanaman meniran merupakan tanaman liar yang dapat tumbuh di berbagai musim dan dapat mengobati kanker, SARS, hepatitis, dan meningkatkan imunitas tubuh sebagai antivirus. Keadaan Indonesia yang sekarang mengalami pandemi COVID, olahan mie dapat dijadikan solusi dalam mengatasi pangan keluarga yang cukup praktis, tahan lama, dan tidak mengandung MSG, serta dapat menambah imun tubuh sehingga bebas dari penularan virus. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menarik minat masyarakat terhadap mie jagung Madura meniran. Kedua, bagaimana cara memasarkan produk mie jagung Madura meniran. Selanjutnya, tujuan program. Yang pertama, mengembangkan inovasi dalam pemanfaatan pangan fungsional. Kedua, menarik minat masyarakat dalam mengkonsumsi tanaman herbal. Dan yang ketiga, mewujudkan jiwa kewirausahaan pada generasi milenial. Tujuan yang diharapkan. Yang pertama, menciptakan produk inovatif yang berlanjut menjadi kegiatan usaha yang mampu bersaing di bidang bisnis. Yang kedua, memberikan alternatif penambah vitamin dan nafsu makan yang menarik. Dan yang ketiga, hasil produk memiliki harga jual tinggi. Selanjutnya, manfaat program. Yang pertama, bagi perguruan tinggi menjadi pendukung rencana induk penelitian Universitas Trunojoyo Madura saat ini dalam meningkatkan pola pikir dan kreativitas mahasiswa. Yang kedua, bagi masyarakat dapat mengenalkan produk herbal instan yang dapat menambah imun yang disukai masyarakat. Baik, selanjutnya adalah bab 2 gambaran umum usaha meliputi kondisi umum lingkungan usaha. Mie instan pada umumnya telah dikenal masyarakat, bahkan digemari oleh masyarakat karena memiliki rasa yang enak dan praktis. Fortifikasi meniran pada mie jagung varietas Madura dapat menjadi salah satu bahan alternatif pangan yang dapat disimpan dalam jangka panjang dan juga praktis. Mie jagung yang dicampur dengan ekstrak meniran ini memiliki manfaat sebagai peningkat imunitas tubuh sehingga baik dikonsumsi anak-anak maupun orang dewasa. Selanjutnya adalah sasaran usaha meliputi seluruh kalangan masyarakat secara umum terutama di sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura. Yang ketiga adalah strategi pemasaran meliputi promosi langsung dan tidak langsung. Analisis SWOT kekuatan pada mie ini. Mie merupakan sebuah makanan yang sudah umum di masyarakat. Bahan bakunya murah, belum adanya usaha serupa praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Kelemahan dari mie ini perlu pendekatan dan promosi produk intensif karena belum terlalu terkenal. Kecenderungan mie olahan pabrik lebih menarik. Peluang pada mie ini adalah semakin meningkatnya jumlah mahasiswa di setiap program studi setiap tahunnya membuat pasar ke depan semakin besar dan berdirinya pusat minimum rakyat. Serta ancaman pada produk ini adalah dengan konsep mie berkhasiat diusung dalam usaha ini terkadang membuat masyarakat menginginkan efek yang lebih terhadap kandungannya. Dan yang terakhir adalah analisis kelayakan usaha. Yang pertama adalah biaya operasional, biaya investasi, return cost ratio. Dari hasil perhitungan didapatkan RC lebih dari 0 sehingga usaha ini sangat layak untuk dilanjutkan. Sedangkan break-even point, semua biaya pembuatan mie akan terpenuhi jika mie terjual dengan harga Rp8.680 per pouch. Berikut merupakan biaya operasional mie sudah terpapar jelas dari beberapa bahan, total keseluruhan adalah Rp868.000. Sehingga penjualan produk 100 bungkus dengan harga Rp12.000 per bungkus sehingga total keseluruhan adalah Rp1.200.000 dan pendapatan bersih yang kita dapatkan adalah Rp332.000. Sedangkan untuk biaya investasi pembuatan mie jagung meniran totalnya adalah Rp9.478.000. Berikut merupakan pembuatan desain produk mie instan jagung meniran yang akan kita gunakan nantinya dengan cara penyajian dan komposisi yang sangat jelas.
Selanjutnya adalah bab 3 metode pelaksanaan meliputi tahap praproduksi. Yang pertama adalah penentuan waktu dan lokasi. Untuk lokasi berada di Telangkamal, Madura, akan diadakan selama 5 bulan berturut-turut sesuai dengan jadwal pelaksanaan program. Yang kedua, penyusunan organisasi usaha, koordinasi dengan mitra usaha masyarakat, serta pembuatan desain produk. Selanjutnya adalah tahap produksi. Yang pertama adalah persiapan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian pembuatan mie jagung meniran yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Dan yang terakhir adalah tahap pemasaran. Di sini terdapat targeting, promosi, dan harga. Untuk targeting kali ini merupakan penetapan konsumen yang akan dijadikan target pemasaran, kemudian melakukan promosi melalui media sosial yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian harga memegang peran penting dalam pembelian produk oleh konsumen maupun pedagang perantara. Penetapan harga setiap produk yaitu seharga 12.000 per bungkus. Dan selanjutnya adalah tahap pembuatan produk. Di sini terdapat 3 langkah. Yang pertama, pembuatan serbuk daun meniran, kemudian tepung jagung varietas Madura, dan pembuatan adonan mie meniran. Yang pertama, pembuatan serbuk meniran. Daun dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dikeringkan dan dihaluskan dengan menggunakan blender, kemudian diayak dengan menggunakan pengayakan 80 mes. Dan yang kedua, pembuatan tepung jagung varietas Madura. Jagung dibersihkan terlebih dahulu, kemudian melakukan 2 kali penggilingan, tepung jagung dikeringkan dan diayak dengan menggunakan pengayakan 80 mes. Dan yang ketiga, pembuatan adonan mie meniran. Serbuk daun meniran dicampur dengan semua bahan, kemudian membuat adonan menjadi lembaran, membentuknya menjadi pita-pita mie dan mengukus mie, serta mengeringkan mie dengan menggunakan oven. Memasuki bab 4 yakni biaya dan jadwal kegiatan. Biaya kegiatan, perlengkapan yang dibutuhkan 660.000, bahan yang digunakan 868.000, perjalanan 2.700.000, lain-lain 5.250.000 dengan total 9.478.000. Jadwal kegiatan, konsultasi dan monitoring dilakukan selama 5 bulan, survei 1 bulan, produksi 4 bulan, riset pasar dilakukan selama 1 bulan, produksi skala pasar 4 bulan, promosi dan edukasi 4 bulan, evaluasi 5 bulan, dan pembuatan laporan dilakukan selama 1 bulan. Baik, selanjutnya adalah daftar pustaka. Berikut terdapat 6 literatur yang kami gunakan dalam menyusun proposal program kreativitas mahasiswa. Yang pertama dari Amrezi 2018, kemudian Kardinan dan Kusuma 2004, Karyawati 2011, Kartika 2010, Sahulika 2012, dan Sudarsono 2011. Demikian pemaparan dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.